Kyoto, Spanyol, Probolinggo, Pandeglang, Kampung Sukawali, Ciraras, Pontianak, Kota Hujan, Cimahi, Surabaya, Flores, Kebumen, Ranca Ekek, dan teman-teman yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Exhuma tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang dukun yang bekerja sama dengan ahli Feng Shui untuk mengungkap misteri kuburan terkutuk yang pada akhirnya membangkitkan kekuatan gelap tersembunyi. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 違います。人間じゃありません。あなた様の部下です。人間じゃの。 Kisah akan berfokus pada seorang dukun asal Korea bernama Hwarim. Ia saat ini sedang dalam perjalanan menuju Amerika Serikat ditemani oleh rekan setianya yang bernama Bonggil. Tujuan mereka datang ke negara itu alias permintaan dari seorang pengusaha kaya yang butuh bantuan untuk menyembuhkan anaknya yang sejak lahir terus menangis tanpa henti karena pihak medis tidak menemukan penyebab termasuk cara untuk mengatasinya. 저희 대표님께서는 한국에 땅도 꽤 많으시고 미국에서도 뭐 여기저기 투자 사업 하시는. Sesampainya di rumah sakit, Hwarim segera melakukan pengecekan terhadap anak si pengusaha. Ia menemukan jika apa yang dialami oleh orok itu juga pernah dialami oleh si pengusaha termasuk ayah dari pengusaha itu sendiri. Sehingga Hwarim yang menyadari hal ini bukan masalah sepele, memutuskan untuk menemui si pengusaha terlebih dahulu demi bisa membicarakan terkait apa yang sebenarnya terjadi. 화난 곳만 바라보는 사람들. Dan inilah si pengusaha yang juga asal Korea. Dia bernama, kita panggil saja dengan sebutan Samsul. Setelah menceritakan terkait dirinya yang sedari kecil sering mengalami hal aneh, diberitahu oleh Hwarim bahwa saat dirinya masuk ke rumah ini, ia melihat sekelebat bayangan hitam dan bayangan itu kemungkinan besar adalah roh kakek Samsul yang sudah meninggal. Menurutnya, itu pertanda panggilan atau sebuah pesan dari kakek Samsul yang mungkin saja tidak tenang di alam kubur. 그냥 뭐 한마디로 조상 중에 누군가가 불편하다고 지랄하고 있는 거죠. 확실한 건가요? 네, 100%. Karena membutuhkan ahli Feng Shui atau seorang ahli di bidang penataan lingkungan, Hwarim dan rekannya itu pun kembali ke negara asal untuk menemui teman lama mereka yang bernama Kim demi meminta kerjasama dalam mengatasi masalah ini. 딱 걸렸네. 풀어봐 뭐야. Setelah membahas akar permasalahan dan keuntungan yang akan didapat, Kim dan rekannya yang setuju untuk membantu pun kini tinggal menunggu Samsul datang ke Korea. Hingga selang beberapa hari kemudian, ia akhirnya bertemu langsung dengan Samsul dan mulai menanyakan perihal nama kakeknya yang sudah lama meninggal, termasuk di mana lokasi dia dikuburkan. 없던 일로 하시죠. 두 가지만 지켜주시겠습니까? 오늘 모든 일은 전부 비밀로 해주십시오. 돈을 받는 사람보다 Samsul memberitahu jika sebenarnya keluarga besar menentang keras pilihannya ini ingin Kim merahasiakan semuanya, terutama saat melakukan kremasi. Ia juga tidak ingin peti mati dibuka meski itu melanggar ketentuan, karena yang Samsul harapkan adalah masalah ini bisa segera selesai tanpa diketahui oleh banyak orang. 친척들이 반대가 좀 심합니다. 그래서 저는 최대한 빨리 일자리부터 먼저 보자고요. Tidak langsung mengiyakan permintaan Samsul, Kim meminta agar membawanya terlebih dahulu ke lokasi makam orang yang bersangkutan. Dan setelah menempuh perjalanan cukup panjang, tibalah mereka di salah satu wilayah bernama Gangwon, di mana Kim merasakan firasat buruk akan hal itu dan melihat pelang papan nama kuil di wilayah tersebut. Setibanya di lokasi tujuannya yang cukup jauh dari pemukiman warga, Hwarim CS terpaksa harus turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju puncak gunung. Sama seperti Kim sebelumnya, ia juga merasakan firasat buruk, terutama saat ia melihat sekelompok rubah.
Saat mengecek tekstur tanah serta batu nisan yang digunakan, Kim menemukan batu nisan itu tidak diberi nama dan hanya terdapat angka yang entah apa maksudnya. Dia yang ingin mengetahui siapa orang yang telah merekomendasikan tempat ini, diberitahu oleh Samsul bahwa dulu kakeknya adalah orang berpengaruh untuk negara dan keluarganya mendapat saran dari seorang biksu bernama Gisune untuk menguburkan si kakek di tempat ini. 본명이 기순애라는 스님이라고 들었습니다. 기순에? 그런 거 치고는 묘가 좀 소박하네요. Alasan kenapa tidak diberi nama, Samsul menjelaskan jika pada waktu itu marak terjadi perampokan makam dan itulah kenapa hanya menggunakan angka sebagai ciri. Mendengar pengakuan itu, Kim memilih untuk tidak jadi melanjutkan pekerjaan ini. 왜? 뭐가 이상한데요? 이번 일은 내가 못할 것 같습니다. Karena Kim mengambil keputusan sepihak, Huarim yang kesal pun diingatkan bahwa itu adalah kuburan terkutuk, diperkuat dengan adanya hewan rubah yang jadi pertanda buruk jika ada di area kuburan. Namun saat melihat raut wajah Samsul yang nampak gelisah dan sangat membutuhkan pertolongan, Kim pun merasa kasihan dan bersedia untuk membantunya. Singkat cerita, malam pun poek Kim yang curiga jika ada yang disembunyikan oleh Samsul, kini menanyakan terkait angka yang terdapat pada batu nisan si kakek. Ia tidak tahu siapa itu Gisune, namun yang jelas tempat tersebut sangat tidak cocok untuk jadi pemakaman dan sangat beresiko jika harus dipindahkan. Namun Samsul kekeh dengan keyakinannya jika ia tidak tahu apa-apa terkait masalah ini. 그게 무슨 말씀이신지. 383417 1283 하나 팔고. 그리고 제가 두 분께 숨기는 건 없습니다. Karena meyakini jika jalan satu-satunya adalah ritual, Huarim memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaan ini. Ia akan mencari ahli Feng Shui lain jika Kim tidak sanggup melakukannya. Yang hal itu tentu membuat Kim kepanikan karena sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pernikahan putrinya. 이론적으로 불가능한 건 아니잖아요. 직원이 한국에 한 명 있는 것도 아니고. 아니, 애가 아프다잖아. Keesokan harinya saat ritual akan dilakukan, Huarim dibantu oleh reng-rengan ritual termasuk 5 penggali yang memiliki zodiak tertentu, di mana acara ini tidak hanya dihadiri oleh Samsul dan asistennya, namun ada juga sang bibi yang berkenan hadir karena hanya si bibi sajalah yang mendukung keputusan Samsul untuk melakukan semua ini. 유세차이민 10월 신해사. Di tengah ritual yang sedang berlangsung, para penggali pun mulai melakukan tugas mereka untuk melakukan pembongkaran. Dan setelah peti ditemukan, kini giliran Kim untuk turun dan memeriksa peti itu terlebih dahulu. Sampai akhirnya dibuat terkejut saat mendapati jenis kayu yang digunakan terbuat dari pohon cemara. Yang seharusnya hanya keluarga kerajaan lah yang menggunakan kayu jenis tersebut. 자, 끈 바꾸자. 그리고 오늘 고기들 먹지 말고. 잘 쓰고 갑니다. Setelah peti mati dipindahkan ke dalam mobil, Kim CS langsung pergi dari sana untuk segera melakukan kremasi. Sedangkan para penggali yang masih ada di lokasi makam, salah satu dari mereka yang berharap menemukan harta sisa peninggalan, malah mendapati seekor ular misterius keluar dari dalam tanah dan... Ya, si penggali yang menghabisi ular itu sepertinya telah melakukan kesalahan fatal. Terbukti dari cuaca yang awalnya cerah, kini seketika berubah jadi mendung dan turun hujan deras. Sehingga Kim CS yang tidak bisa melakukan kremasi dalam situasi seperti ini harus menunda kremasi sampai cuaca membaik dan memilih untuk menyimpan peti di rumah sakit terdekat. 그건 걱정하지 마세요. 뭐 전부 다 아는 사이니까. Setelah memberikan uang sebagai tutup mulut pada penjaga rumah sakit di sana, peti itu pun langsung dibawa ke salah satu ruangan untuk disimpan sementara waktu. Dan setelah si penjaga pergi meninggalkan ruangan, Kim menemui asistennya untuk menyarankan agar beristirahat. Sedangkan dirinya akan pergi ke kuil, berharap akan mendapat informasi terkait siapa Gisune yang sempat Samsul bicarakan. 나 좀 어디 좀 갔다 올게. 그래. Bisa
sana Kim bertemu dengan penghuni kuil dan mulai menanyakan terkait kuil itu. Ya, diberitahu bahwa kuil tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan didirikan oleh seorang ahli Feng Shui. Mendengar nama Gisune tidak pernah ada di sana, Kim pun memberitahukan alasannya datang, yakni ingin menggali informasi terkait kuburan yang ada di atas gunung, di mana si penghuni menceritakan dari sebuah rumor beredar bahwa di dalamnya terdapat harta karun yang terkubur. 혹시 아시나 해서. 그럼요. 뭐 지금도 있을려나 모르겠는데 옛날에 소문은 많이 들었습니다. Seperti yang dikatakan oleh Samsul sebelumnya, menurut si penghuni, dulu banyak sekali perampok kuburan datang ke wilayah ini untuk mencari kekayaan. Dan sebagai bukti bahwa itu pernah terjadi, ia bahkan menunjukkan peralatan yang pernah digunakan oleh para perampok sebelum akhirnya tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. 그런데 Sementara Kim masih mengobrol, kita akan dialihkan ke rumah sakit di mana si penjaga diam-diam akan membuka peti itu. Yang tepat saat peti tersebut hampir terbuka, Hwarim dan Bonggil datang ke sana tepat waktu, tetapi akibat dari keculasan si penjaga, Hwarim pun dibawa ke rumah sakit karena sempat tak sadarkan diri. Sedangkan roh jahat yang telah keluar dari dalam peti kini mendatangi keturunannya satu persatu untuk membantai mereka semua. Sadar jika keluarga Samsul sedang dalam bahaya, Hwarim yang sudah pulih langsung membagi tugas untuk melakukan pencegahan. Ia meminta Kim agar menemui Samsul di apartemennya, sedangkan dirinya akan melakukan ritual pemanggilan dibantu oleh Donggil dan asisten Kim yang siap membantu. Setelah roh itu masuk ke dalam tubuh Bonggil, Hwarim yang memintanya agar kembali masuk ke dalam peti dibantah oleh sosok tersebut dan 그건 안 되지요. karena tujuan roh itu adalah menghabisi garis keturunannya, Kim segera menghubungi Samsul untuk memastikan keadaannya apakah baik-baik saja. Ia mengaku sedang dalam perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di apartemen. Bersamaan dengan itu, ada orang lain yang mengaku sebagai Kim. Saat ini menggedor-gedor pintu memaksa agar dipersilahkan masuk, yang ternyata 대답도 하지 마시고 문을 열라니까. ya, orang yang sebelumnya teleponan dengan Samsul tidak lain dan tidak bukan adalah roh kakeknya sendiri yang kini akan menghabisinya. Dan tepat saat Kim berhasil masuk berkat bantuan petugas, ia mendapati Samsul sedang kesurupan dan berdiri tegak layaknya seorang pemimpin, di mana kali ini ruh tersebut menunjukkan identitas aslinya yang ternyata adalah panglima perang di bawah kekaisaran Jepang sampai akhirnya 구급차 좀 불러줘요. 예? Di waktu yang sama, Hwarim dan rekannya yang memilih untuk segera melakukan kremasi kini memindahkan peti tersebut ke dalam mobil untuk dibawa ke tempat khusus kremasi. Sedangkan Kim yang saat ini masih berada di apartemen tidak bisa berbuat apa-apa saat ruh tersebut akan menghabisi Samsul dengan mematahkan lehernya. Tapi sebelum itu, Kim diberitahu sesuatu bahwa rubah melukai pinggang harimau yang entah apa maksudnya itu. 여우가 범의 허리를 끊었다고. Karena melakukan kremasi butuh persetujuan dari pihak keluarga, Kim pun segera meminta bawahan Samsul agar menghubungi keluarganya di Amerika. Namun karena tak kunjung mendapat jawaban, si bawahan pun menghubungi si Bibi untuk meminta izin dari beliau. Dan setelah diberitahu terkait kondisi genting yang sedang terjadi, si Bibi akhirnya setuju. Sehingga Hwarim CS langsung melakukan kremasi saat itu juga. 태워라.
Meski Samsul tidak sempat terselamatkan, setidaknya anak dari pria itu masih hidup dan kini sudah terlepas dari gangguan leluhurnya. Hingga selang beberapa hari sejak kejadian itu, Kim mendapat kabar tentang salah satu penggali yang sakit keras. Setelah melakukan penggalian dan memutuskan untuk pergi menjenguknya. 꽃도 보이고 나 동티난 것 같아요. 뱀? Si penggali yang memberitahu jika dirinya telah menghabisi ular yang keluar dari makam curiga bahwa ini adalah kutukan. Si penggali meminta bantuan Kim untuk mencari bangkai ular tersebut dan mendoakannya berharap penderitaan yang dialami akan segera berakhir. Sehingga tanpa buang waktu, Kim pun langsung bergerak ke lokasi tersebut. Tak butuh waktu lama, Kim berhasil menemukan bugang ular yang dicari. Sesaat setelah terkejut karena mendapati kepala ular itu berbentuk manusia, Kim secara tak sengaja menemukan peti lain di makam itu. Sehingga dengan cepat, ia segera menghubungi Hwarim dan yang lainnya agar datang ke sana. 수직으로 세워져 있는 관 본 적 있어? 네. 화림 선생님이요? Setelah Kim dan rekannya melanjutkan penggalian, mereka menemukan peti itu dikubur secara vertikal, tidak seperti seharusnya. Hingga tak lama, Hwarim dan Bonggil datang tepat waktu dan segera memeriksa peti itu. Melihat peti tersebut diikat menggunakan ranjau kawat, Hwarim menyarankan agar mereka tidak macam-macam dengan peti ini. Namun Kim ingin mengeluarkannya karena yakin jika peti itu masih berkaitan dengan keluarga Samsul. 하나, 둘, 셋 하면 쌩 땡겨. 하나, 둘, 셋! Entah manusia seperti apa yang tersimpan dalam peti itu, tingginya melebihi batas manusia biasa, bahkan bisa dibilang 2 kali lipat lebih tinggi. Tanpa berusaha memeriksanya, Hwarim dan yang lainnya pun membawa peti itu untuk diamankan ke kuil yang sebelumnya pernah Kim datangi. Setelah menceritakan kronologi kejadian, Hwarim dan rekannya dipersilahkan menginap termasuk menyimpan peti itu di salah satu ruangan. Dan untuk jaga-jaga jika nanti terjadi sesuatu, ia menggunakan ketan untuk menutupi area peti, ditambah darah kuda sebagai pelengkapnya. 봉길아, 차에 가서 말피도 좀 갖고 와. Tak lama, si Bibi pun datang dan terkejut saat mengetahui ada pemakaman ganda. Ia mengaku tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, termasuk alasan kenapa ayahnya atau kakek Samsul juga dikubur di tempat terkutuk itu. Di mana Kim yang sudah menemukan sebuah fakta bahwa ayah si Bibi yang dulunya berpihak pada kekaisaran Jepang telah dihukum oleh seorang biksu yang tiada lain adalah Jisune. Namun yang membuat si Bibi heran adalah Jisune sebenarnya merupakan orang Jepang dengan nama asli Murayama yang entah kenapa berbuat seperti itu pada ayahnya. 조선 팔도강산을 다 꿰고 있는 사람이라고 들었어요. 그런데 왜 자기들의 충성을 바친 아버지를 그런 나쁜 곳에 묻었는지. Setelah mendapatkan izin untuk menyingkirkan peti itu, Hwarim CS tak lupa melakukan kremasi terhadap ular yang sebelumnya dibunuh oleh si penggali. Dan karena sepakat untuk mengkremasi peti esok pagi, untuk malam ini mereka akan menginap terlebih dahulu di kuil tersebut. 자, 이리 오세요. 아이고, 그 무덤 처음부터 느낌이 안 좋더라. 산세만 쭉 뻗어가지고. 그러고 보니까 오늘 한 끼도 못 먹었네. Sementara yang lain tidur dalam ruangan, Hwarim sendiri memilih tidur di mobil untuk berjaga-jaga. Ia menghubungi kerabat sesama dukun untuk mencari tahu terkait sosok Murayama. Dan tak butuh waktu lama, terungkaplah jika Murayama adalah peramal dengan julukan Rubah, di mana energinya yang terlalu kuat untuk manusia biasa. Ada pendapat dari guru mereka bahwa Murayama sebenarnya merupakan siluman rubah yang menjelma menjadi manusia. 우리 그거 와. 고마워요, 광심 언니. 또 전화할게. Karena informasi dirasa cukup, Hwarim pun menutup telepon dan mengeluh pada neneknya yang selama ini jadi hodam pendamping. Sedangkan di sisi lain, Bonggil yang tengah tertidur pulas seketika tersadar akibat ketindihan dan 내가 줬던 놈이 내 옷은 어디서? 내가
Curiga ada yang tidak beres, Bonggyo pun segera berkeliling menyusuri area di sana hingga mendengar suara keributan di kandang babi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika si penghuni sedang dicabik-cabik oleh seekor makhluk yang tinggi besar. Sehingga dengan cepat, Bonggyo segera membangunkan Hwarim untuk memeriksa peti yang ternyata dan ya, peti itu kini sudah hancur dan sosok di dalamnya telah keluar melalui asap. Sehingga Bonggyo yang curiga jika sosok tersebut sedang ada di kandang babi diminta oleh Hwarim agar segera membangunkan yang lain. Sedangkan dirinya akan menunggu di sana sambil memeriksa peti tersebut. Di sana Hwarim menemukan helm zirah samurai Jepang. Seketika dibuat terkejut saat mendapati suara langkah kaki yang begitu keras. Ia benar-benar dibuat terdiam dan tak walakaya saat melihat sosok berbadan tinggi besar yang merupakan pemilik dari helm itu sehingga Ningen ja arimasen. karena Hwarim mengaku sebagai pelayan, ia pun diminta agar memberikan ikan yang jadi makanan favoritnya. Sempat dimarahi akibat tidak bisa menyediakan apa yang diinginkan oleh samurai itu. Identitas Hwarim selaku manusia akhirnya diketahui yang membuat si samurai marah besar dan ya, Bonggil yang berusaha menahan samurai itu harus menahan rasa sakit karena mendapat tusukan pada bagian samping perut. Namun ketika si samurai mendekati Hwarim, dirinya seketika terhenti saat melihat ada sebuah pagoda dan inilah yang terjadi. Setelah samurai itu pergi, Hwarim dan rekannya langsung membawa Bonggyo ke rumah sakit agar mendapat perawatan. Sehingga di keesokan harinya, ia pun memberitahu terkait si samurai pada Kim, yang menurutnya itu bukanlah hantu pendendam melainkan sosok siluman. Sebagaimana dalam buku perdukunan yang selama ini Hwarim pelajari, siluman berasal dari jiwa manusia yang melekat pada suatu objek dan melakukan evolusi. Karena Bonggyo tak kunjung sadarkan diri, pihak rumah sakit yang menduga ini tidak biasa terjadi membuat Hwarim lantas mengundang kakak dan adik perempuannya untuk meminta bantuan. Bukan tanpa alasan, bau busuk yang tercium dari tubuh Bonggil itu adalah pertanda jika saat ini ada entitas lain yang menghuni tubuh rekannya itu. 그래서 부른 거야. 우리 오랜만에 도깨비 놀이나 한번 하자. 박자에 뭐하냐? 문 잠궈. Kim yang teringat jika Samsul pernah berkata bahwa rubah melukai pinggang harimau, kembali mendatangi kuil dan menemukan buku berbahasa Jepang yang terdapat sebuah foto di dalamnya. Hingga di keesokan hari, ia datang lagi ke makam dan kembali melakukan panggilan sampai akhirnya sementara Kim menemukan tubuh si samurai, Hwarim dan kedua saudaranya yang sedang melangsungkan ritual pun mendapati Bonggil dirasuki hantu Jepang. Dan bukan itu saja, si hantu Jepang yang mengaku sebagai pengikut setia si samurai memberitahu bahwa sosok itu merupakan jenderal perang paling bengis pada masa jayanya. Setelah semua yang dilalui, Kim pun berkumpul dengan yang lain untuk membahas terkait apa yang dirinya temukan. Diawali dengan perkataan Samsul yang berkata, rubah telah melukai pinggang harimau. Area makam itu secara metaforis digambarkan sebagai harimau yang menguasai benua, dan kata rubah yang melukainya adalah sosok Nakamura si pramal yang menggunakan pasak besi untuk mencuri wilayah itu. Dan alasan kenapa peti kaki Samsul dikuburkan di sana besar kemungkinan adalah bentuk menyembunyikan pasak tersebut.
tersebut. 그 화림이가 얘기했던 그 여우 음향사 거기에다가 대빵만한 새침을 박았다는 거지. 그럼 그 위에 미국 박씨 집안면은 뭔데요? Mengenai foto yang dirinya temukan, Kim berasumsi bahwa mereka sebenarnya bukan pencuri, melainkan sekelompok orang yang ingin mencabut pasak besi itu, sehingga kini ia ingin meminta bantuan Huarim untuk mencari pasak tersebut demi kesembuhan Bonggil, termasuk menyelamatkan tanah negara. Namun masalahnya adalah ada si samurai yang menjaga tempat itu. 화림아, 정령이라며. 네 말대로 그게 쇠에 붙은 귀신이라면은 우리가 그 쇠침 뽑아버리면 되는 거 아니야? 그럼 그 쇠침이 없어지면 봉길이도 괜찮아질 수 있잖아. Pembicaraan pun seketika terhenti saat Bonggil tiba-tiba mengalami kejang dan saat pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan, Huarim yang melihat bekas luka Bonggil tak menyentuh tato yang ada pada kulit rekannya itu menemukan sebuah fakta jika si samurai tersebut tak berani menyentuh kalimat suci yang diambil dari kitab sehingga 저거 축경이에요? dan ya, dengan menggambar kalimat suci pada seluruh badan menggunakan spidol, Huarim dan rekannya pun kembali ke makam untuk menyiapkan jebakan. Mereka akan memancing samurai itu menggunakan ikan segar yang diarahkan menuju sebuah pohon tua. Dan setelah persiapan dirasa selesai, Huarim dan rekannya tinggal menunggu tengah malam sampai sosok itu keluar dari kuburnya. Meski cara ini belum tentu akan berhasil, Huarim akan berusaha mengulur waktu sampai Kim menemukan pasak yang dicari. Tapi sebelum itu, ia mengingatkan agar menyiram pasak tersebut menggunakan darah kuda untuk memastikan siluman itu lenyap dari muka bumi. 김 선생님, 새침 그거 진짜 있겠죠? 100%. Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Setelah beberapa jam menunggu, si samurai akhirnya keluar dan terpancing untuk memakan ikan. Huarim yang melihat sosok itu mulai mendekat, langsung bergegas menuju pohon tua untuk menyalakan dupa. Yang setibanya si Samsul di sana, ia berpura-pura sebagai roh penunggu roh itu yang melindungi gunung tersebut. Sementara Kim Chase menggali untuk mencari pasak besi, Huarim mulai mengajukan beberapa pertanyaan demi mengulur waktu. Hingga tak lama, penyamaran itu akhirnya terbongkar sampai akhirnya beruntung, sang nenek yang melindungi Huarim muncul tepat waktu dan mencegah si samurai agar tidak mendekat. Tapi tak berhenti di situ. Samurai tersebut kembali berubah jadi gumpalan api dan terbang ke tempat Kim berada dan pada situasi ini, Kim yang belum menemukan pasak besi tidak bisa berbuat apa-apa saat si samurai mulai menusuk bagian jantungnya, di mana Huarim yang tidak ingin ada korban jiwa segera menemukan kompan berisi darah kuda untuk menyiramkan sosok itu sehingga melihat helm milik si samurai ikut meleleh, Kim yang akhirnya sadar jika pasak yang dicari ternyata adalah si samurai berzirah pun menemukan cara untuk melakukannya. Ia menggunakan kayu yang dilumuri darah kuda untuk menghabisi samurai tersebut dan inilah yang terjadi. Setelah masalah ini benar-benar selesai, Bonggil pun kembali sadar dan tinggal menunggu waktu sampai tubuhnya kembali pulih. Dan beberapa hari sejak kejadian itu, Kim juga berhasil selamat setelah menjalani operasi di rumah sakit. Dan selang 3 bulan kemudian, mereka kembali berkumpul di hari bahagia, yaitu saat Kim menikahkan putri sematawayangnya. 하나, 둘, 셋. Tamat, ending yang sangat membagongkan.